Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ustazah? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kembali lagi kita mempelajari pembelajaran tematik pendamping pembelajaran 3 pada halaman 202 IPA KD 3.8 tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Nah, apa itu tanaman obat keluarga? Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Tanaman obat keluarga ini memiliki manfaat sebagai keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contohnya seperti apa saja? Contoh tanaman obat keluarga antara lain jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Nah, kita dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah, misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Nah, siapa di rumah ustazah yang menanam jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya? Contoh manfaat tanaman obat adalah sebagai berikut. Yang pertama, temulawak. Temulawak ini memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, tanaman daun sirih. Manfaatnya mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, tanaman daun seledri. Manfaatnya untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, tanaman jeruk nipis memiliki manfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Yang kelima, tanaman kunyit. Nah, memiliki manfaat sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 4 pada halaman 203 PPKN KD 3.2 tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adalah kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Nah, banjir ini kadang terjadi di sekitar lingkungan kita. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor. Banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun sungai. Nah, anak ustazah, baik itu di lingkungan rumah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Buanglah sampah pada tempatnya. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, pada halaman 205, tentang kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kita lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Misalnya, teman. Orang yang memberi tanggapan sebaiknya bersikap jujur. Sebelum menanggapi, bacalah hasil wawancara secara utuh. Lalu, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Misalnya, ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakanlah bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh cara memberi tanggapan yang baik. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Semoga Ananda di rumah tetap semangat. Ustazah akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.